Tiga pemain terbuang, satu era baru. Herdman datang, kartu diacak ulang. Ada satu hukum tak tertulis dalam sepak bola. Begitu pelatih baru datang, masa lalu langsung kehilangan kuasa. Nama besar bisa jadi rongsokan. Pemain buangan tiba-tiba jadi emas. Dan John Herdman dengan wajah datar ala profesor matematika dan otak sebrutal jenderal perang datang ke Indonesia bukan untuk nostalgia. Ia datang untuk membedah ulang timnas seperti pasien ICU, dipotong, dijahit ulang, yang mati dibuang, yang hidup dipaksa berlari. Makanya, tiga nama yang dulu seperti anak tiri, Elkan Bagot, Ezra Walian, dan Sadil Ramdhani, sekarang mencium aroma kebangkitan. Bukan karena mereka tiba-tiba berubah jadi Messi, tapi karena sistem lama sudah runtuh. Dan ketika sistem runtuh, yang dulu dianggap tak cocok, bisa tiba-tiba jadi kunci. Elkan Bagot, dari hantu ke benteng, mari kita bicara jujur. Elkan Bagot itu bukan bek jelek. Yang jelek itu cara timnas memanfaatkannya dulu. Bayangkan punya gedung 10 lantai, tapi kamu pakai buat jemur baju. Begitulah cara kita memperlakukan Elkan di era sebelumnya. Bek 196 cm, darah Inggris, mental duel Eropa, tapi dipaksa main di sistem bertahan yang panik, tanpa garis, tanpa struktur, tanpa proteksi. Hasilnya, Elkan tampak lambat, canggung, dan akhirnya disingkirkan. Padahal di sepak bola modern, bek bukan cuma soal kaki cepat, tapi otak cepat dan badan kuat. Dan Herdman itu pelatih yang menyukai bek seperti Elkan. Suka duel udara, suka garis pertahanan tegas, suka center back yang berani naik dan memukul balik. Kalau Indonesia mau jadi tim Asia yang dihormati, kamu butuh back yang bikin striker lawan mikir 2 kali sebelum lari. Dan Elkan itu tipe yang bikin striker trauma. Kalau dia dapat ritme di klub, jangan heran kalau Herdman tiba-tiba menelpon, "Hey Elkan, do you still want to fight?" Dan Elkan akan menjawab, "Always." Ezra Walian, striker yang dibuang saat lagi matang. Ezra Walian itu korban klasik dari sepak bola Indonesia. Terlalu lama diabaikan, terlalu cepat dilupakan. Dulu dia starter, terus dicoret, lalu dianggap tak ada. Padahal sekarang di Persik Kediri, dia lebih tajam, lebih dewasa. Lebih efisien Ezra, sekarang bukan bocah diaspora yang kebingungan mencari identitas. Dia striker yang tahu kapan harus lari, kapan harus menahan, kapan harus membunuh. Dan sistem Herdman itu menyukai striker seperti ini. Cepat dalam transisi, bisa turun jemput bola, bisa menyerang ruang. Ini bukan sistem yang butuh striker diva, ini sistem yang butuh anjing pemburu. Ezra sekarang adalah itu. Kalau dulu dia dibuang karena tak cocok dengan gaya ngotot tapi tanpa pola, kini dia justru ideal untuk gaya tekan, sergap, habisi. Sadil Ramdhani, dari anak jalanan ke pelari elit, Sadil itu unik. Dia bukan pemain akademi Eropa, dia lahir dari kerasnya sepak bola Indonesia. Dan itulah kekuatannya, cepat, nakal, berani duel, tak takut lawan siapapun. Masalah Sadil dulu bukan kualitas, masalahnya adalah sistem yang tak tahu cara menggunakannya. Sekarang di Persib, dia kembali seperti dulu, liar, berbahaya, dan tak tertebak. Dan Herdman, dia pelatih yang menyukai winger seperti Sadil. Kalau dia bisa bikin bek lawan pusing, pakai saja. Di sepak bola modern, kecepatan adalah mata uang. Dan Sadil itu seperti uang kertas besar yang lama disimpan di laci. Sekarang waktunya dibelanjakan. Naturalisasi, bukan bazar murahan, tapi proyek militer. Sekarang kita masuk ke topik yang bikin tetangga sebelah panas dingin. Naturalisasi. Bedanya, Indonesia sekarang tidak asal comot. Ini bukan pasar malam, ini rekrutmen militer. Pascal Struijk, back Leeds. Pemimpin, bermain di Championship dan Premier League. Kalau bisa dapat Pascal, lini belakang Indonesia naik 1 level langsung. Masalahnya, dia cuma mau main kalau Indonesia lolos Piala Dunia. Indonesia gagal. Sekarang tinggal satu pertanyaan, apakah Pascal mau ikut membangun atau cuma mau numpang di pesta? Kalau Herdman bisa meyakinkan dia, ini akan jadi kudeta senyap di Asia Tenggara. Laurin Ulrich gelandang, kreatif Jerman U20. Ini bukan pemain Instagram, ini pemain sistem. Dia tipe yang bikin tempo berubah, yang bikin lini tengah bernapas. Indonesia sudah punya pekerja. Sekarang kita butuh arsitek. Luke Vickery, winger Australia, berdarah Medan.
cepat, lincah, dan lapar. Pemain seperti ini itu emas di sistem transisi cepat Hertman, Jenson Shield 195 cm, Bundesliga 22 tahun. Ini bukan proyek jangka pendek, ini investasi 10 tahun. Kalau Indonesia dapat Jenson, kita tidak lagi hanya cukup di belakang, kita menakutkan. Daijiro Chirino bek Belanda U18 di Spanyol, teknik Eropa, mental Belanda, dipadukan dengan Kevin Dix, itu duet yang bikin Asia Timur pun was-was. Itzes, Dix, Audero, bukti Indonesia. Bukan lagi tim kecil dulu, pemain Indonesia di Eropa itu seperti unicorn. Sekarang mereka reguler. Jay Itzes di Sassuolo, Kevin Dix di Gladbach, Verdong di Liga 1, Audero di Serie A. Ini bukan mimpi. Ini bukan mimpi. Ini realitas. Dan Hertman datang tepat saat Indonesia mulai punya tulang punggung Eropa. Joey Pelupesi, luka yang belum sembuh. Joey marah, sedih, patah, karena dia tahu kesempatan ke Piala Dunia itu jarang. Dan itulah mental yang Hertman suka, pemain yang benci kalah lebih dari suka menang. Media Brasil, Indonesia dipandang serius. Saat media Brasil bilang Hertman meninggalkan Jamaika demi Indonesia, itu bukan pujian basa-basi. Itu sinyal, Indonesia sekarang dianggap proyek besar. Dan Malaysia masih ribut soal administrasi, masih bingung siapa WNI siapa bukan. Sementara Indonesia sudah bicara struktur, sistem, dan masa depan. Kalau ini perang, Indonesia sudah menyiapkan senjata. Tetangga masih debat siapa yang pegang peluru. Nova Arianto. Bukan dibuang, tapi diposisikan di tempat yang lebih mematikan. Banyak yang salah paham ketika PSSI bilang Nova Arianto tak masuk staf John Hertman. Langsung ribut, langsung nuduh ini pengkhianatan, langsung drama. Padahal kalau kamu baca dengan otak, bukan emosi, ini justru langkah paling strategis yang pernah diambil federasi. Nova itu bukan pelatih tempelan, dia itu tukang bangun fondasi. Dan fondasi tidak diletakkan di penthouse, fondasi diletakkan di bawah tanah. PSSI memilih menaruh Nova di U20 karena di sanalah karakter dibentuk mental, ditanam filosofi ditularkan. Hertman datang untuk menang sekarang. Nova disuruh untuk membuat Indonesia menang 10 tahun lagi. Itu bukan pengucilan, itu pembagian tugas ala militer. Dan justru itulah yang bikin Malaysia gelagapan. Mereka tak punya pemisahan peran, semuanya serabutan, semua mau jadi pahlawan. Indonesia sudah mulai punya struktur. Asisten Hertman dari liga lokal bukan pajangan, tapi sensor Hertman akan membawa orangnya sendiri. Itu sudah pasti. Tapi PSSI menyiapkan pelatih lokal dari Super League dan Championship sebagai asisten. Kenapa? Karena Hertman bukan datang untuk jadi turis. Dia datang untuk mempelajari Indonesia dari dalam. Dan siapa yang paling tahu? Pemain lokal, karakter wasit, budaya ruang ganti, mentalitas liga. Kalau bukan pelatih lokal, ini bukan nasionalisme, ini efisiensi. Hertman itu pragmatis. Dia mau staf yang bisa memberinya informasi mentah dari lapangan Indonesia. Dan disitulah peran asisten lokal jadi krusial. Mata dan telinga, Itzes dan Kevin Dix, simbol revolusi sunyi. Jay Itzes di Sassuolo bukan berita kecil. Itu simbol. Dulu pemain Indonesia ke Serie A itu mimpi. Sekarang, realita. Itzes tidak datang ke Italia sebagai turis. Dia datang sebagai starter. Dan Kevin Dix di Gladbach itu lebih brutal lagi. Bundesliga itu liga fisik, cepat, tanpa ampun. Kalau Dix bisa hidup di sana, maka winger Asia Tenggara bukan ancaman baginya. Artinya apa? Timnas Indonesia sekarang tidak lagi dibangun dari pemain lokal plus 1-2 diaspora. Sekarang, inti Eropa plus pelapis lokal. Dan itu mengubah segalanya. Emil Audero, penjaga gawang yang membawa mental Serie A. Audero main penuh lawan Cagliari. Bikin 3 penyelamatan, 58 sentuhan bola. Itu bukan statistik kecil. Di Serie A, kiper bukan cuma tangkap bola. Dia distributor, pemimpin, pengatur garis, dan Audero itu dididik di sistem Juventus dan Inter. Artinya, ketika dia berdiri di gawang timnas, dia membawa DNA elit. Kiper seperti ini tidak panik, dia tidak main asal buang. Dia tahu kapan harus pelan, kapan harus cepat. Ini detail kecil yang bikin tim naik level. Media Brasil, Indonesia.
jadi proyek global. Ketika media berhasil memuji Herdman karena memilih Indonesia daripada Jamaika, itu bukan gosip. Itu pernyataan politik sepak bola. Brasil tahu Jamaika, mereka tahu CONCACAF, mereka tahu levelnya, dan mereka melihat Indonesia sebagai pasar besar talenta diaspora basis fans gila federasi yang sedang berubah. Itu membuat Indonesia jadi proyek seksi. Dan di dunia sepak bola modern, proyek seksi itu magnet. Joey Pelupesi, amarah yang sehat. Joey bilang dia marah dan sedih. Bagus. Yang berbahaya itu bukan pemain yang marah. Yang berbahaya itu pemain yang sudah tidak peduli. Joey tahu peluang ke Piala Dunia itu bisa cuma sekali seumur hidup. Dan Herdman itu pelatih yang suka pemain seperti itu. Yang bermain dengan dendam. Dendam bukan pada lawan. Dendam pada kegagalan. Hoki Caraka, anak muda yang tahu. Dia butuh pelatih besar hoki, titip harapan ke Herdman. Itu bukan basa-basi. Anak muda Indonesia sekarang sadar satu hal, bakat saja tidak cukup. Mereka butuh sistem, mereka butuh pelatih yang tidak kompromi. Dan Herdman terkenal sebagai pelatih yang menuntut disiplin, menuntut detail, tidak peduli status. Buat pemain muda seperti hoki, itu surga, Raja Nainggolan dan Liga Indonesia. Simbol perubahan citra raja dikaitkan ke Indonesia. Dulu mustahil, sekarang masuk akal. Karena Indonesia mulai dilihat bukan cuma sebagai liga pensiun, tapi sebagai liga pasar besar, liga eksposur Asia, liga yang mulai punya proyek. Ini efek domino dari timnas yang naik kelas. Finlandia batal? Tidak masalah. Ini justru ujian mental Finlandia memilih Selandia Baru. Oke, Indonesia dapat Saint Kitts and Nevis, bukan lawan glamour. Tapi disitulah mental diuji. Tim besar itu bukan yang cuma bisa main bagus lawan kuat. Tim besar itu yang bisa membunuh lawan kecil tanpa ampun. Dan Herdman pasti akan menuntut itu. Kesimpulan bab ini, Indonesia sedang berubah. Bukan lewat slogan, tapi lewat struktur rekrutmen mental dan keberanian memilih jalan sulit. Sementara tetangga masih sibuk debat administrasi dan drama. Indonesia sudah mulai bicara tentang Bundesliga, Serie A, Liga 1, dan proyek jangka panjang. Ini bukan lagi mimpi, ini revolusi sunyi. Kalau kamu mau masuk ke bab berikutnya, tentang bagaimana Herdman akan memotong ego, merombak hierarki, dan mengubah timnas dari tim rame jadi tim ditakuti, Herdman versus budaya lama. Ketika senioritas mulai kehilangan taring, ada satu penyakit kronis di sepak bola Indonesia yang tidak pernah dibahas terang-terangan, senioritas. Bukan performa, bukan statistik, tapi siapa sudah lama. Dan John Herdman, dia datang dari budaya yang membenci itu. Di Kanada dan Jamaika, Herdman membangun satu prinsip, yang main adalah yang paling siap hari ini, bukan yang paling terkenal kemarin. Itu terdengar sederhana, tapi di Indonesia itu seperti bom. Karena akan ada pemain senior yang tiba-tiba tersingkir pemain favorit media yang mendadak tak dipanggil bintang lokal yang tak bisa lagi main santai. Dan justru disitulah revolusi dimulai. Era baru Maskas, pemain yang tidak mau lari, akan mati Herdman itu gila pressing. Timnya tidak boleh berhenti bergerak, tidak boleh berhenti menutup ruang. Tidak boleh berhenti mengejar, artinya pemain yang malas trekking jogging sambil menunggu bola hidup dari nama besar akan habis. Dan disitulah kita akan melihat siapa yang benar-benar layak pakai lambang Garuda. Kenapa Elkan, Sadil, dan Ezra tiba-tiba relevan? Karena mereka bukan pemain gaya, mereka pemain kerja. Elkan duel, Ezra kejar, Sadil lari. Herdman menyukai pemain yang kalau kelelahan tetap menutup ruang. Bukan yang angkat tangan sambil marah ke wasit. Hierarki akan dibakar. Di era sebelumnya, kita tahu ada inti, nama-nama tertentu hampir kebal. Di era Herdman, tidak ada kekebalan. Kalau kamu tidak fit, tidak disiplin, tidak mengikuti detail taktik, kamu akan duduk. Mau kamu main di Eropa, mau kamu legenda lokal, sama saja. Dan ini yang membuat banyak orang takut. Karena selama ini, timnas bukan cuma tim sepak bola, dia juga panggung politik kecil. Dan Herdman datang untuk menutup panggung itu. Naturalisasi ala Herdman, bukan tambal sulam, tapi sistem Herdman tidak mau pemain diaspora hanya karena wow.
Dia mau yang sesuai posisi, sesuai gaya, sesuai mental. Makanya daftar seperti Struijk, Schild, Chirino, Ulrich itu bukan kebetulan. Itu blueprint. Back tinggi, gelandang kreatif, winger cepat. Indonesia sedang dibangun seperti tim Eropa versi Asia. Mengapa Malaysia panas dingin? Karena mereka melihat ini. Mereka melihat Indonesia tidak lagi sekadar bangga dengan darah keturunan, tapi membangun arsitektur tim. Sementara mereka masih sibuk bertanya, siapa neneknya? Indonesia sudah bertanya, bisa tekan, bisa duel, bisa lari tidak? Itu beda level. Hartman bukan datang untuk popularitas. Dia bisa pilih Jamaika, Piala Dunia di depan mata, tapi dia pilih Indonesia. Artinya satu, dia melihat potensi yang belum disentuh. Dan Hartman bukan pelatih YouTube, dia pelatih project. FIFA Series Jakarta, panggung pertama revolusi Saint Kitts and Nevis mungkin kecil. Tapi bagi Hartman, ini bukan soal lawan. Ini soal disiplin shape intensitas. Kalau Indonesia menang 1-0 dengan main malas, Hartman akan marah. Kalau menang 4-0 dengan pressing brutal, dia akan senyum. Karena yang dia bangun bukan skor, tapi kebiasaan. Dan di sini kita berbeda dari tetangga mereka masih bicara tentang siapa marah, siapa iri, siapa disindir. Indonesia sudah bicara tentang sistem peran struktur. Itulah kenapa sekarang narasinya terbalik. Dulu Indonesia yang dikecilkan. Sekarang mereka yang gelisah.